Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Karama dengan NIM 2892130032 dari Prodi Manajemen Plus dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan cara untuk membuat neraca saldo dari jurnal umum ke buku besar. Di sini ada pengertian neraca saldo. Salah satu tahap siklus akuntansi kelanjutan dari proses penyusunan buku besar sebelum membuat laporan keuangan, neraca, profit, loss, cash flow, perubahan ekuitas pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini ada manfaat neraca saldo. Manfaat neraca saldo adalah untuk meyakinkan bahwa proses pemindahan atau posting saldo debit dan kredit dari jurnal umum ke buku besar sudah benar dengan cara memeriksa kesamaan jumlah saldo sisi debit dan sisi kredit. Ini tuh ada langkah-langkah membuat neraca saldo. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dan penggolongan transaksi keuangan sesuai dengan jenis akun. Yang kedua, mencatat semua transaksi keuangan selama periode tertentu sesuai dengan jenis akun dengan pedoman pada prinsip akuntansi debit kredit. Yang ketiga, menyiapkan formulir buku besar. Yang keempat itu ada memindahkan atau posting catat jurnal akuntansi ke dalam buku besar atau general ledger sesuai dengan jenis akun. Selanjutnya ada memindahkan saldo masing-masing akun dari buku besar ke neraca atau data akun. Ini ada data-data keuangan perusahaan jasa. Pak Joyo membuka usaha rumah dalam bentuk perusahaan jasa konsultasi akuntansi dan pajak. Kantor konsultan Joyo selama 3 tahun. You want to talk about her. Saldo awal akun-akun yang digunakan oleh kantor konsultan Joyo per 1 Januari adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kas ada 4.123.000, yang kedua piutang dagang 6.725.000, yang ketiga bahan habis pakai 290.000, yang keempat asuransi dibayar di muka 465, yang kelima peralatan kantor 19.745, yang keenam uang dagang 765, yang terakhir ada modal Pak Joyo 30.583. Ini ada jenis transaksi keuangan perusahaan jasa. Dan berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kantor konsultan Joyo selama bulan Januari 2021. Yang pertama itu di tanggal 1 membayar sewa kantor untuk bulan Januari ada 860. Yang kedua tanggal 3 membeli bahan habis pakai secara kredit ada 2.100. Yang ketiga tanggal 5 menerima kas hasil pelunasan piutang ada 3.150. Yang keempat tanggal 8 membeli bahan habis pakai lain secara kredit 245. Yang kelima tanggal 9 ada salah satu bahan habis pakai yang dibeli tanggal 2 Januari rusak. Barang tersebut diretur dan mengurangi utang seharga barang tersebut 325. Yang ke-6 tanggal 12 membayar utang pada supplier 1.250. Yang ke-7 tanggal 17 membayar perpajakan asuransi properti dengan masa perlindungan 6 bulan 370. Selanjutnya 8 tanggal 20 diketahui saldo akun kas dan utang per tanggal 1 Januari kelebihan catat sebesar 200.000. Hal ini karena ada pembayaran 200.000 belum dicatat. Yang ke-9 ada tanggal 24 membayar tunai untuk beban konsumsi ada 545.000. Yang ke-10 tanggal 27 membayar tunai dari rekening perusahaan untuk keperluan pribadi dan pengeluaran keluarga pemilik 1.250. Yang ke-11 ada tanggal 28 mencatat penerimaan kas atas honor konsultasi selama bulan Januari ada 1.720. Yang ke-12 tanggal 29 membayar gaji resepsionis freelance 1.725.000. Yang tanggal 30 membayar beban air listrik ada 360. 14 tanggal 30 mencatat honor konsultasi yang belum dilunasi oleh sebagian pelanggan selama bulan Januari ada 5.145. Tanggal 31 itu ada membayar beban lain-lain 132. Di sini ada langkah-langkah membuat jurnal umum dari buku transaksi keuangan. Yang pertama, baca dengan teliti penjelasan transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Yang ketiga, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan perlu dicatat sebagai debit atau kredit. Yang keempat, catat transaksi dengan penggunaan ayat jurnal. Satu contoh jurnal umum perusahaan jasa transaksi tanggal 1 sampai 5. Di sini ada tanggal keterangan debit kredit. Tanggal 1 itu ada beban sewa di debitnya 800, bayar sewa kantornya di kredit 800.
Yang ketiga ada beban habis pakai, ada 2.100.000 utang dagang 2.100.000. Tanggal 5 itu ada kas piutang dagang, kasnya tuh 3.150.000, piutang dagangnya untuk menerima kas pelunasan piutang ada 3.150.000. Tanggal 8 bahan habis pakai 245, utang dagangnya ada 245 di kredit. Tanggal 9 utang dagangnya ada di kredit, di debit 325, bahan habis pakai 325 di kredit. Tanggal 12 ada utang dagangnya di debit 1.050.000, kasnya di kredit 1.250. Tanggal 17 ada asuransi dibayar di muka 350 di debit, kasnya 350 di kredit. Tanggal 20 ada utang dagangnya di debit 200, di kasnya di kredit 200. Tanggal 24 bahan konsumsinya di debit 545, di kasnya ada di kredit 545. Tanggal 27 ada price ada di debit 1.250, di kasnya 1.250 di kredit. Tiga ada contoh jurnal umum perusahaan jasa transaksi tanggal 28 sampai tanggal 31, kasnya ada 1.750 di debit, honor konsulensinya ada 1.520 di kredit. Tanggal 29 beban gajinya ada di debit 1.725, kasnya ada di debit 1.725. Tanggal 30 beban air dan listrik ada di debit 360, di kreditnya ada kas 360. Tanggal 30 piutang dagang ada di debit 5.145, honor konsultasinya ada di kredit 5.145. Tanggal 31 beban lain-lain ada di debit 132, kasnya di kredit 132. Dan di sini ada langkah-langkah membuat buku besar dari jurnal umum. Langkah selanjutnya adalah memindahkan tiap akun pada ayat jurnal umum ke akun-akun yang sesuai dengan buku besar. Proses pemindahan debit dan kredit dari ayat jurnal umum ke dalam akun disebut posting. Pada contoh transaksi perusahaan jasa ini ada 14 akun yang digunakan, yaitu yang pertama kas, yang kedua piutang dagang, yang ketiga bahan habis pakai, yang keempat asuransi dibayar di muka, yang kelima peralatan kantor, yang keenam utang dagang, yang ketujuh modal, yang kedelapan private, yang kesembilan pendapatan atau honor konsultasi, yang ke-10 biaya gaji, yang 11 biaya sewa, yang ke-12 biaya konsumsi, yang ke-13 biaya unitas atau air dan listrik, yang terakhir itu ada biaya lain-lain. Di sini ada akun kas, berikut tabel-tabelnya dan nominal-nominalnya. Contoh buku besar akun piutang dagang. Akun piutang dagang ada tanggal, pos, debit, kredit, saldonya di debit, kredit. Di sini ada contoh 3 juga, buku besar akuntansi, akun bahan habis pakai. Saya lihat sendiri teman-teman. Juga masih contoh buku besar akun asuransi dibayar di muka, dan contoh buku besar akuntansi akun peralatan kantor. Yang keenam ada buku besar akuntansi perusahaan jasa akun utang dagang, ini tabelnya. Yang ketujuh juga contoh buku besar perusahaan jasa akun modal. Yang itu contoh buku besar perusahaan jasa akun prive, ini contohnya, sama contoh buku besar akun pendapatan honor konsultasi. Yang ke-10 ada contoh buku besar perusahaan jasa akun beban gaji. Yang ke-11 ada contoh buku besar akun beban sewa, ini contoh-contohnya udah di tabel. 12 ada contoh buku besar perusahaan jasa akun beban konsumsi. Yang ke-13 ada contoh buku besar akun beban unitas air dan listrik. Yang ke-14 ada contoh buku besar akun beban lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.